saksi Emilia Ingrid Parmianti juga mengajukan ahli, yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SKMH. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana subsidiar perbuatan anak bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 2 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana, atau ketiga perbuatan anak adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primer, yaitu perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1 unsur barang siapa, 2 unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, 3 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut: unsur barang siapa, menimbang bahwa ini maksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, di mana identitas anak telah diperiksa secara sesama dan dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan oleh anak, sehingga hakim berpendapat tidak terdapat adanya error impersonal pada diri anak. Menimbang bahwa selama proses persidangan anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak ada satupun alasan ditemukan dalam diri anak yang dapat diadakan untuk menghapuskan kesalahan anak baik alasan pemaaf atau alasan pembenar. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud barang siapa di sini adalah anak, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi anak. 2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut jurisprudensi yang diartikan penganiayaannya itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sudah diatur dalam pasal 90 KUH pidana, yaitu 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menimbang berhemat hakim bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah ada perbuatan-perbuatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh si pelaku dalam tempo waktu yang cukup, telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara sebelum terjadinya penganiayaan berat tersebut terjadi. Kemudian ketika terdapat penyertaan terhadap penganiayaan berat berencana, hanya dapat terjadi jika si peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak sempat berpacaran dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023. Kemudian anak berpacaran dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada tanggal 11 Januari 2023. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 anak pergi bersama anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ke kontrakan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan persetubuhan bahwa menurut keterangan saksi Mario pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi diminta datang ke Bar De Alfa daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh saksi Anastasia Preti Amanda, yaitu mantan pacar saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, untuk memberitahukan informasi tentang anak. Saksi Anastasia Preti Amanda
memberitahu bahwa tanggal 17 Januari 2023 Amanda mengetahui anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa mendengar informasi dari saksi Anastasia, Peti Amanda saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjadi emosi dan karena sudah mengetahui anak adalah mantan pacar dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng langsung menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon, namun persetubuhan itu tidak diakui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kembali saksi Mario menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng via chat WA dengan menanyakan ini gimana Wareng. Dia dapat info dari saudara Anastasia, Peti Amanda terbukti ternyata itu Elo. Namun chat WA tersebut tidak dibalas. Menimbang kemudian saksi Mario Dendi Satria alias Dendi menelpon anak untuk mengklarifikasi informasi pria persetubuhan itu, namun tidak dijawab oleh anak bahwa anak mengirimkan chat kepada saksi Mario Dendi Satria alias Dendi yang menyatakan anak merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023. Di mana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023 saksi Mario Dendi Satria alias Dendi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu. Bahwa saat pembicaraan itu saksi Mario Dendi Satria alias Dendi menggunakan handphone milik anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan, Wareng, lo di mana? Sini dong ngopi, ceritain gimana kejadiannya. Gue cuma tunggu itikat baik lo, dan dijawab malas oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa sejak saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Menimbang luasnya fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa anak mengetahui bahwa semenjak saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berusaha mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng namun tidak ketemu, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pergi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B120 Dan untuk diantar pulang ke rumahnya di daerah Cegeraya, Bintaro, dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial anak di klinik kecantikan Oriskin yang berlokasi di Lotte Mart Bintaro. Dalam perjalanan menuju klinik kecantikan Oriskin di Lotte Mart Bintaro, anak yang secara jelas sudah mengetahui kalau saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengatakan kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya dan kartu pelajarnya masih ada pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun kartu pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya. Bahwa mendengar perkataan itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada anak untuk pada hari itu juga mengembalikan kartu pelajarnya dengan mengatakan ya udah mau dibalikin kapan, hari ini saja sekalian aku mau ketemu di mana. Kemudian anak mengatakan ya sudah coba aku chat ya. Kemudian anak chat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar, di mana ajakan itu disetujui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa mendengar hal itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di rumah anak untuk diantarkan ke Lotte Mart Bintaro. Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga berencana mengajak beberapa orang temannya yang guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan cara menelpon saksi Darren Thomas Kristianus Haitapi dan saudara Aril Abi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan. Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengajak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen dengan perkataan, Sen kayaknya gue mau mukul orang deh, lu gue jemput temani gue. Di mana atas gejakan itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen menjawab ya sudah, dan pukul berapa gue serlok karena motornya mogok. Dan sampainya di Lotte Mart Bintaro, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meninggalkan anak di klinik kecantikan Oriskin untuk menjemput saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen bahwa sekitar pukul 17.50 WIB di depan Alfamart Swadharma, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bertemu dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengatakan gue emosi cek gue dicabuli, lu temenin gue tak tahu gue mau ngapain.
Dua saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjemput anak di Lotemat Bintaro, di mana kemudian mereka menunggu gosen kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sampai di lobi Lotemat Bintaro, bahwa kartu pelajar tersebut diterima oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lamantoruan alias Sen, dan setelah mendapatkan kartu pelajar itu kemudian anak meminta kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya atau Sherlock. Menimbang bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak menuntut pengelabuan dari anak, kemudian membagikan lokasinya kepada anak. Setelah mendapatkan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen, dan anak bergas mencari lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang ternyata berada di rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan yang beralamat di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggeran, Jakarta Selatan. Menimbang bahwa di perjalanan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen bertanya kepada anak, emang lu benar dilecehin? Lalu anak menjawab, iya benar. Selanjutnya saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen melanjutkan dan bertanya kepada anak, dilecehinnya kayak mana, dan dijawab oleh anak, having sex. Pada saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga mendengar apa yang anak katakan. Saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen melanjutkan kembali bertanya kepada anak, lu dipaksanya kayak gimana? Kemudian anak menjawab, tangan gue ditarik-tarik sambil memohon kepada gue, please. Menimbang barusan kata-kata di sidang terbukti bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan, makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun, makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Dan sekitar pukul 18.28 saksi Mario Dendi alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen, dan anak sampai di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggeran, Jakarta Selatan. Namun untuk menghindari kecurigaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan mobil Rubicon nomor polisi B120 dan lewat 20 meter dari titik Sherlock yang dikirimkan oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa sesaat setelah sampai, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen bertanya kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar gue ngapain dan mau gue ikut pukulin juga enggak? Dan dijawab oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar lu videoin aja. Lalu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen bilang, ya sudah, mana HP lo? Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjawab, nih HP gue nih. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dibawa anak, agar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mau bertemu dengan anak. Kemudian anak melakukan pengelabuan saat menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai di depan di lokasi bersama dengan tantenya untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh anak, dan untuk kembali mengelabui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, anak menjawab menggunakan kendaraan Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan. Setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan anak dan memberitahukan keadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen serta anak berjalan menuju ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan. Anak kemudian mengirimkan foto kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan kartu pelajar tersebut. Nimbang boleh karena anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng belum juga muncul, akhirnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengirim voice note menggunakan handphone milik anak, memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan dengan mengatakan, ini Dendi, ini gua, di bawah hargailah waktu kami dari jauh-jauh sudah muter, tolonglah untuk memastikan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ada di rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen mengintip ke dalam garasi rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan untuk mencari melihat keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Namun karena anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng belum juga keluar, kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen dan anak menunggu dan duduk di depan teras rumah anak saksi Renjiro alias Amadeus Arici Krisnatan.
Menimbang bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19 WIB, anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng keluar dari dalam gerasi bersama anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan menemui saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua, penganir Benturan alias Sen dan anak. Pada saat itu anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan mengatakan, "Lu kalau mau ribut jangan di dalam, ini rumah gue kalau mau ribut di depan aja." Kemudian saksi Mario Dendi alias Satrio alias Dendi berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B 120 Den sambil merangkul anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti anak saksi Sen Lukas Roto Pangundian, Lumantoran alias Sen dan anak berjalan di belakangnya menuju ke tempat di mana saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon nomor polisi B 120 Den, sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lambantoran alias Sen dan anak duduk di bumper mobil Rubicon nomor polisi B 120 dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mulai menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, sementara saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lambantoran memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh anak yang berdiri di belakang mobil Rubicon. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng push up sebanyak 50 kali, tetapi anak korban Kristalino David Ozora hanya kuat 20 kali. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memberikan contoh push up kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi B 120 Den. Selanjutnya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi B 120 Den. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen memberikan contoh sikap tobat kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh anak. Selanjutnya setelah saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen mencontohkan sikap tobat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan disaksikan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan dan alias Sen dan oleh anak. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya. Bahwa tidak lama setelah itu saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen melihat ada satpam yang akan mendatangi lokasi mereka, sehingga saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen memberikan isyarat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sesaat sebelum saksi Abdul Rosid datang menggunakan motor, di mana kemudian anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh berdiri oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen dan anak, dan saat ditanya oleh saksi Abdul Rosid, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan kepada saksi Abdul Rosid akan bertemu ke rumah anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan sambil menunjuk ke arah rumah anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan. Menimbang bahwa setelah saksi Abdul Rosid pergi, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh kembali anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen dan anak. Bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mencolek anak agar anak melihat apa yang akan dilakukan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen bersiap untuk merekam perbuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Sen alias Dendi. Bahwa anak saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoruan alias Sen dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang saat itu berdiri di sebelah kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng telah berpikir secara tenang dan meneguhkan niat untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi.
Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak. Bahwa kemudian dengan sekuat tenaga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menginjak kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan dan mengatakan, "Berani lo sama gue, anjing, berani nggak berani lo sama gue." Yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali ke arah kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mengakibatkan kondisi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng semakin tidak berdaya, sedangkan anak masih tetap melihat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan. Bahwa selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berjalan melangkahi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menuju sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang ke area kepala sebelah kiri, di mana saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan anak tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikit pun untuk menghentikannya atau berteriak minta tolong orang lain. Bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan enak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, free kick sini bos, free kick gini bos. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas atau free kick dalam permainan sepak bola. Lalu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berlari melakukan tendangan yang sangat keras ke arah kepala sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah bola. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan selebrasi seperti pemain bola dan dilanjutkan dengan perkataan bantai, makanya sama gua jangan lo tutupin anjing. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak di bibir muka bagian kanan berdarah-darah, napas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalan aspal, dan mengatakan berat rasanya nyikat cewek gue, yang disaksikan oleh anak dan direkam oleh saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen menggunakan handphone. Kemudian saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen menyerahkan handphone yang dipegangnya kepada anak dan selanjutnya menghampiri saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, sedangkan anak menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan sadis saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Bahwa saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen kemudian mendorong saksi Mario Dendi Satrio agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan udah. Namun dibalas dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, nggak takut gua anak orang mati, lapor anjing lapor. Bersama dengan itu terdengar suara teriakan hai dari saksi Natalia Puspitasari, yaitu ibu dari anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Setelah mendengar teriakan dan saksi dari saksi Natalia Puspitasari, anak menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Yonatan Wegio Supranjono yang merupakan bapak korban, terbukti bahwa sampai saat ini anak korban masih dirawat di rumah sakit Mayapada, belum bisa berjalan, dan sampai saat ini anak korban belum bisa mengenali bapaknya, dan terhadap biaya perobatan anak korban di rumah sakit sudah sebesar 1,2 miliar, dan sampai saat ini tidak ada bantuan perobatan dari keluarga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan keluarga Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran alias Sen dan juga dari keluarga anak. Menimbang bahwa akibat tendangan dan pukulan dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada kepala anak korban menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami luka berat, yaitu penurunan kesadaran akibat cedera kepala berat, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa berdasarkan hasil CT scan diterangkan pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Tidak ditemukan pendarahan di otak, namun hal tersebut berbahaya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Tiga unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pemicu emosi dan dendam saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah
karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak disetujui oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Dan menurut hemat hakim, pengakuan anak tersebut tentang dipaksa itu tidaklah benar, karena kalau seorang anak dipaksa melakukan persetubuhan akan mengalami trauma, sedangkan anak tidak mengalami hal itu. Terbukti dari pengakuan anak di persidangan bahwa setelah bersetubuh dengan anak korban, anak juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 anak mengetahui bahwa saksi Mario Dendi Satrio masih mencari dan masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun anak malah memberikan jalan bagaimana caranya biar saksi Mario Dendi Satrio bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan kalau kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya. Dan dengan menyerahkan kartu pelajar tersebut akan menjadi sarana untuk saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dapat melampiaskan amarahnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa di dalam mobil dalam perjalanan menemui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah mendengar obrolan anak dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoro alias Sen tentang kejadian persetubuhan, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun. Makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi jelas didengar oleh anak yang berada dalam satu mobil. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak melakukan rangkaian perbuatan aktif dengan menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan keberadaannya untuk pura-pura mengantar kartu pelajar milik anak korban, meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk Sherlock agar anak beserta saksi Mario Dendi Satrio dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoro alias Sen dapat menemukan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada. Dan terbukti saat sampai di lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, anak melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan foto kartu pelajar dan mengatakan kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa anak sudah sampai di lokasi naik mobil Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan bersama dengan tantenya. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi kap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang akan dihisapnya. Dan terbukti juga bahwa sebelum saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tendangan keras ke kepala anak korban, anak dicolek bahunya oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi agar anak melihat tendangan yang akan dilakukannya, namun anak tidak ada usaha untuk melarang saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sampai beberapa kali tendangan keras dan pukulan keras ke kepala anak korban yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Dan juga terbukti anak dengan tenang menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoro alias Sen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa anak telah ada kerjasama yang erat dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan ikut berperan untuk terlaksananya perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan rangkaian tindakan atau perbuatan anak tersebut mengakibatkan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat menjadi terlaksana atau menjadi sempurna, di mana hal inilah yang telah dengan sadar telah dilakukan oleh anak. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Menimbang oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama primer pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi bagi perbuatan anak, maka hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bersama persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan. Menimbang oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
Menimbang bahwa terhadap barang bukti, 1 unit handphone iPhone warna putih, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 unit handphone iPhone warna hitam, 1 unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua, 1 unit mobil Rubicon Wangre 36 FZIP LC DTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam nomor rangka 1 dan seterusnya, nomor mesin dan seterusnya, atas nama Ahmad Saifuddin, alamat Gang Jati, Mampang Perapatan, berikut kunci dan STNK, 1 plat nomor D 120 DEN, 1 buah kaos lengan pendek merek Uniqlo ukuran M, Made Indonesia, warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap 1 kantong di bagian depan, depan sebelah kiri milik Saudara Sen Lukas Roto Pangundian Lambantoruan, 1 flash disk berisi rekaman CCTV, 1 kaos lengan pendek berkerah berwarna biru, 1 buah celana panjang berwarna hitam, 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana pendek warna hitam, 1 buah celana dalam warna abu-abu, 1 lembar fotokopi akte kelahiran nomor 396 dan seterusnya atas nama Kristalino David Ozora, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 33 dan seterusnya atas nama kepala keluarga Yonatan Wigio Supranjono, 1 buah handphone merek Poco F3 warna silver beserta 2 SIM card merek Telkomsel dan Indosat, 1 buah jaket warna abu-abu gelap milik Saudara Mario Dendi Satrio alias Dendi, 1 buah celana panjang warna coklat merek Uniqlo milik anak Agnes Gracia Haryanto, 1 buah baju tanpa lengan merek Onesie warna hitam milik anak Agnes Gracia Haryanto, dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pengundian Lembator alias Sen. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi diri anak. Keadaan beratkan bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat. Keadaan meringankan bahwa anak masih berusia 15 tahun masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri, bahwa anak menyesali perbuatannya, bahwa anak mempunyai orang tua yang menderita stroke dan kanker paru stadium 4. Menimbang oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 355 ayat 1, kalau pidana yang pasal 55 ayat 1 ke 1 Kapidana, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalin anak dikurang hasilnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti 1 unit handphone dan seterusnya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pangundian Lembator alias Sen. 6. Bebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 oleh Sriwayuni Batubara SMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sarifudin Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Nurdining Sieshab dan didampingi oleh penasihat hukum anak. Itu ya putusannya ya. Terhadap putusan ini terhadap anak bisa banding, pikir-pikir atau 7 hari atau terima ya. Demikian juga dengan penuntut umum. Ya, sidang ditutup.
Ya, saudara, dari vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim AGH yang merupakan kekasih dari Mario Dandi ini divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus dugaan keterlibatan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga tersangka Shane Lucas. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Sidang Putusan AGH yakni Sri Wahyuni Batubara. Sebelumnya, AGH ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 4 tahun penjara. Kemudian AGH mengajukan pledoi dan dalam persidangan langsung dilanjutkan ke agenda replik dan juga duplik. Sidang terhadap AG, pacar Mario Dandi terkait kasus penganiayaan David Ozora ini juga telah dilakukan secara maraton setiap hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama kasus hukum berjalan ini, AGH yang masih berusia 15 tahun tersebut ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. AGH, kekasih Mario Dandi ini ikut terseret dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. AGH dikenakan kasus penganiayaan berat berencana pada mantan kekasihnya tersebut. Tindak kekerasan ini berawal dari saat AGH yang mengaku bercerita pada APA tentang perlakuan tak menyenangkan David Ozora saat mereka berpacaran. Dikabarkan bahwa sosok tersebutlah yang kemudian menuturkan apa yang diakui oleh AGH pada Mario Dandi. Mario Dandi melakukan tindak kekerasan terhadap David Ozora tersebut, yang mana sampai saat ini 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas belum menjalani persidangan, namun AGH selaku pelaku anak ini sudah terlebih dahulu menjalani persidangan dan hari ini resmi dijatuhi vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh Hakim Tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar putusan tadi yang disampaikan Hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini, dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga. Mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini. Terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Baju udah tahu belum bapaknya itu belum tahu putusan ini atau gimana? Tadi udah disampaikan ya. Sudah. Tadi kita udah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dandi ini gitu. Mbak, tadi ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen.
Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap terpenuhi hukuman yang maksimal, tetapi kita segala hal yang menjadi kami menerima dan kami menghargai, sehingga pasal ini mudah-mudahan ini menjadi dakwakan kepada keadilan lah untuk diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh utama hakim tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari 50 hari hakim tunggal ini, meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini. Dan kami berharap, tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sampai hari ini dia sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Tapi untuk perkembangan ini kita bersyukur alhamdulillah karena sudah melompati sudah tadi kita sudah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain, yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dendi ini. Mbak, tadi ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan tadi akhirnya terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tetapi kita menerima ya, kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama yaitu Mario Dendi. Life quality-nya yang turun jauh ya, jadi mundur seperti anak-anak. Udah ya, terima kasih. Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Nah, eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Tipsus/anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya
sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Kipus/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: satu, saksi Muhammad Rustam Hatala, saksi Yonatan Widio Supramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Anastasia Kretia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetapi, eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Kipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Kipus/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: satu, saksi Muhammad Rustam Hatala, saksi Yonatan Widio Supramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Anastasia Kretia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetapi, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tidak ada keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan ahli Dr. 1 Dr. Aisyah Anoki, 1 Dr. Herbert dokter pada Rumah Sakit Maya pada Kuningan, ahli Saji Purwanto Esa, MPPE, OSPC, AC, PHSI, ESK. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penasihat hukum anak mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi Nani, saksi Emilia Ingrid Parmianti, juga mengajukan ahli yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahnyani Zulfa SKMH.
Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana subsidiar perbuatan anak bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3. Terdakwa kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora, yakni AGH, telah menjalani sidang vonis atas perbuatannya pada Senin hari ini. Dalam sidang vonis terhadap AGH ini, saudara kekasih Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana AGH sendiri memang hadir dalam sidang vonis hari ini. Namun sidang vonis tersebut tidak bisa dibuka untuk umum, untuk audio visualnya maksud saya, lantaran memang AGH yang masih di bawah umur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara terkait hasil vonis AGH, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News, ada Asri di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Asri, bisa disampaikan bagaimana hasil sidang vonis yang dijalani oleh AGH hari ini? Iya, sore saudara Nila. Jadi baru saja nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan AGH terdakwa anak divonis 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan penjara terkait dengan kasus penganiayaan berencana dengan korban David Ozora. Dan vonis tersebut tadi dibacakan oleh hakim tunggal yang bertugas pada perkara ini, yaitu Hakim Sri Wahyu Batubara. Dan dalam vonisnya tadi hakim meyakini bahwa anak AGH bersalah dengan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan dengan Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan hakim pun menyimpulkan bahwa AGH terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer oleh jaksa penuntut umum. Dan selain penjara, tadi AGH juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait vonis tadi, Nila. Oke, AGH sendiri ini kan masih di bawah umur yang memang sidang vonis yang terbuka begitu, namun AGH sendiri tidak bisa ditampilkan pada publik. Hadirnya AGH ini sendiri tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti apa, Asri? Benar. Tadi awalnya Nila, AGH sempat dihadirkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dia datang sekira pukul 12:35 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada menit-menit terakhir menuju persidangan, dari penasihat hukum AGH meminta kepada hakim agar AGH tidak dihadirkan dalam ruang sidang anak. Dan pada akhirnya hakim pun mengabulkan permintaan penasihat hukum AGH tersebut. Jadi tadi AGH tidak dihadirkan di ruang persidangan, namun perwakilan dari keluarganya, yaitu tantenya AGH, ada di ruang persidangan. Begitu ya. Baik, tadi vonis yang dijatuhkan adalah 3 tahun 6 bulan penjara. Ini hal apa saja, Asri, yang memberatkan dan juga meringankan pelaku anak AGH ini? Ya, baik Nila. Tadi dalam melayangkan vonisnya, Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara mempertimbangkan ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dari vonis 3,5 tahun itu ialah korban, yaitu David Ozora, saat ini masih berada di Rumah Sakit Mayapada untuk menjalani perawatan akibat kerusakan otak berat dari penganiayaan itu. Dan untuk hal yang meringankan pertimbangannya ada 3 total tribuners dan Nila. Yang pertama, anak AGH ini masih berusia belia, yaitu 15 tahun, kemudian sehingga dia diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa mendatang. Dan dalam persidangan, AGH juga menyesali perbuatannya, sehingga itu juga dimasukkan ke dalam pertimbangan yang meringankan bagi hakim. Dan yang ketiga, pertimbangan meringankannya adalah AGH merupakan anak yang memiliki orang tua dengan penyakit stroke dan kanker paru-paru stadium 4. Jadi ada total 3 yang meringankan dan 1 yang memberatkan bagi AGH, Nila. Oke, kemudian Asri, ini AGH setelah dijatuhi vonis oleh hakim, apakah kemudian akan melakukan langkah hukum lanjutan? Baik Nila, baru saja dari
penasihat hukum AGH yaitu Mang Ato Toding Alo menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum lanjutan yaitu dengan mengajukan banding. Karena pihaknya masih mengharap bahwa AGH dapat dibebaskan dari jerat pidana. Namun dari pihak jaksa penuntut umum sampai saat ini belum menyatakan apakah akan melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak sama sekali, Nela. Iya, oke. Terakhir, Asri, ini AGH sebagai pelaku anak yang memang masih di bawah umur, yang juga masih mendapatkan perlindungan begitu ya. Setelah saat ini dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan, terkait penahanan dari AGH sendiri seperti apa? Baik, Nela, kalau soal penahanannya, tadi dapat informasi dari penasihat hukum AGH sendiri bahwa setelah persidangan AGH langsung dibawa ke LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan penahanan itu juga tertuang di dalam amar putusan dari hakim yang mana dalam amar putusannya berbunyi menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di LPKA. Jadi AGH akan ditahan di LPKA, Nila. Oke, artinya memang kebutuhannya sebagai anak masih tetap dipenuhi begitu ya, lantaran memang masih berusia di bawah umur. Asri, terima kasih banyak atas informasi Anda terkait vonis yang dijalani oleh AGH hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, akan kami tampilkan wawancara. Ini adalah konferensi pers seusai vonis yang dijalani oleh AGH kekasih Mario Dandi yang saat ini telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Selama proses persidangan berlangsung, sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwa Kak Asri, terima kasih banyak. Sempurna dari unsur penganiayaan berat, terencana, turut serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi, dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh hakim tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari hakim tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini, dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga. Mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya. Sudah tadi kita sudah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dandi. Bu, ada gugatan ganti rugi kah untuk AG? Ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini
tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tapi kita menerima ya. Kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama, yaitu Mario Dendi. Tapi sebenarnya sudah makin membaik, David di mana bertidur gitu, sudah mulai membaik atau gimana? Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Namun Eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Tipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. 2, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Tipsus/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. 3, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: 1, saksi Muhammad Ustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Supramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Adsatrio alias Dandi, saksi Anastasia Petia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetapi, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tidak ada keberatan. Menimbang bahwa penuntut di persidangan mengajukan ahli Dr. Aisyah Anoki, saksi Dr. Herbert, dokter pada Rumah Sakit Maya pada Kuningan, ahli Saji Purwanto Esa, MCPE, OSPTC, AC, PHSI, ESK. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penasihat hukum anak mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi Nani, saksi Emilia Ingrid Parmianti, juga mengajukan ahli yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahniani Zulfa SMH. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama, primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana subsidiar perbuatan anak
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 2 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 2 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana, atau ketiga perbuatan anak adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primer, yaitu perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1 unsur barang siapa, 2 unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, 3 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut: unsur barang siapa, menimbang bahwa ini maksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, di mana identitas anak telah diperiksa secara sesama dan dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan oleh anak, sehingga hakim berpendapat tidak terdapat adanya error impersonal pada diri anak. Menimbang bahwa selama proses persidangan anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak ada satupun alasan ditemukan dalam diri anak yang dapat diadakan untuk menghapuskan kesalahan anak baik alasan pemaaf atau alasan pembenar. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud barang siapa di sini adalah anak, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi anak. 2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut jurisprudensi yang diartikan penganiayaannya itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sudah diatur dalam pasal 90 KUH pidana, yaitu 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menimbang berhemat hakim bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah ada perbuatan-perbuatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh si pelaku dalam tempo waktu yang cukup, telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara sebelum terjadinya penganiayaan berat tersebut terjadi. Kemudian ketika terdapat penyertaan terhadap penganiayaan berat berencana, hanya dapat terjadi jika si peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak sempat berpacaran dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023. Kemudian anak berpacaran dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada tanggal 11 Januari 2023. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 anak pergi bersama anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ke kontrakan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan persetubuhan bahwa menurut keterangan saksi Mario pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi diminta datang ke Bar De Alfa, daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh saksi Anastasia Preti Amanda, yaitu mantan pacar saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, untuk memberitahukan informasi tentang anak. Saksi Anastasia Preti Amanda memberitahu bahwa tanggal 17 Januari 2023 Amanda mengetahui anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa mendengar informasi dari saksi Anastasia Preti Amanda, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjadi emosi, dan karena sudah mengetahui anak adalah mantan pacar dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, langsung menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon, namun persetubuhan itu tidak diakui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kembali saksi Mario menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng via chat WA dengan menanyakan ini gimana Wareng. Dia dapat info dari saudara Anastasia Preti Amanda, terbukti ternyata itu Elo.
namun chat WA tersebut tidak dibalas. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menelpon anak untuk mengklarifikasi informasi pria persetubuhan itu, namun tidak dijawab oleh anak bahwa anak mengirimkan chat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang menyatakan anak merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023. Di mana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu, bahwa saat pembicaraan itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menggunakan handphone milik anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan, "Wareng, lo di mana? Sini dong ngopi, ceritain gimana kejadiannya. Gue cuma tunggu itikat baik lo." Dan dijawab malas oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa sejak saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Menimbang luasnya fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa anak mengetahui bahwa semenjak saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berusaha mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun tidak ketemu, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pergi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B120 dan untuk diantar pulang ke rumahnya di daerah Cegeraya, Bintaro. Dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial anak di klinik kecantikan Oriskin yang berlokasi di Lotemat Bintaro. Dalam perjalanan menuju klinik kecantikan Oriskin di Lotemat Bintaro, anak yang secara jelas sudah mengetahui kalau saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, mengatakan kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya dan kartu pelajarnya masih ada pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun kartu pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya. Dan mendengar perkataan itu, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada anak untuk pada hari itu juga mengembalikan kartu pelajarnya dengan mengatakan, "Ya udah, mau dibalikin kapan? Hari ini saja sekalian, aku mau ketemu di mana." Kemudian anak mengatakan, "Ya sudah, coba aku chat ya." Ya kemudian anak chat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar, di mana ajakan itu disetujui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa mendengar hal itu, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di rumah anak untuk diantarkan ke Lotemat Bintaro. Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga berencana mengajak beberapa orang temannya yang guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan cara menelpon saksi Daren Thomas Kristianus Haitapi dan saudara Aril Abi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan. Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengajak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian membantu Ruan alias Sen dengan perkataan, "Sen, kayaknya gue mau mukul orang deh, lu gue jemput temani gue." Di mana atas kejakan itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian membantu alias Sen menjawab, "Ya sudah, dan pukul berapa gue serlok karena motornya mogok." Bahwa sampainya di Lotemat Bintaro, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meninggalkan anak di klinik kecantikan Oriskin untuk menjemput saksi Sen Lukas Rotua Pangondian membantu alias Sen, bahwa sekitar pukul 17.50 WIB di depan Alfamart Swadharma, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bertemu dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen, dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengatakan, "Gue emosi, cek gue dicabuli, lu temenin gue, tak tahu gue mau ngapain." Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjemput anak di Lotemat Bintaro, di mana kemudian mereka menunggu gosen kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sampai di lobi Lotemat Bintaro. Bahwa kartu pelajar tersebut diterima oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, dan setelah mendapatkan kartu pelajar itu kemudian anak meminta kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya atau Sherlock. Menimbang bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak menuntut pengelabuan dari anak, kemudian membagikan lokasinya kepada anak. Setelah mendapatkan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen, dan anak bergas mencari lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang ternyata berada di rumah anak saksi Renjiro Amadeus
Arici Krisnatan yang beralamat di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menimbang bahwa di perjalanan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen bertanya kepada anak, emang lu benar dilecehin? Lalu anak menjawab, iya benar. Selanjutnya saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen melanjutkan dan bertanya kepada anak, dilecehinnya kayak mana? Dan dijawab oleh anak, having sex. Pada saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga mendengar apa yang anak katakan. Saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen melanjutkan kembali bertanya kepada anak, lu dipasangnya kayak gimana? Kemudian anak menjawab, tangan gue ditarik-tarik sambil memohon kepada gue, please. Menimbang barusan kata-kata di sidang terbukti bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan, makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun, makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Dan sekitar pukul 18.28 saksi Mario Dendi alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak sampai di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun untuk menghindari kecurigaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan mobil Rubicon nomor polisi B120 dan lewat 20 meter dari titik Sherlock yang dikirimkan oleh anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Bahwa sesaat setelah sampai saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen bertanya kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar gue ngapain dan mau gue ikut pukulin juga enggak? Dan dijawab oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar lu videoin aja. Lalu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen bilang, ya sudah, mana HP lo? Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjawab, nih HP gue nih. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng yang dibawa anak agar anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng mau bertemu dengan anak. Kemudian anak melakukan pengelabuan saat menghubungi anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai di depan di lokasi bersama dengan tantenya untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Bahwa anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh anak dan untuk kembali mengelabui anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, anak menjawab menggunakan kendaraan Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan. Setelah anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan anak dan memberitahukan keadaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen serta anak berjalan menuju ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Anak kemudian mengirimkan foto kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng kepada anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan kartu pelajar tersebut. Nimbang boleh karena anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng belum juga muncul, akhirnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengirim voice note menggunakan handphone milik anak memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan dengan mengatakan, ini Dendi, ini gua, di bawah hargailah waktu kami dari jauh-jauh sudah muter, tolonglah untuk memastikan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng ada di rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen mengintip ke dalam garasi rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan untuk mencari melihat keberadaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Namun karena anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng belum juga keluar, kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak menunggu dan duduk di depan teras rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Menimbang bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19 anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng keluar dari dalam gerasi bersama anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan menemui saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak. Pada saat itu anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan mengatakan, lu kalau mau ribut jangan di dalam, ini rumah gue kalau mau ribut di depan aja. Kemudian saksi Mario Dendi alias Satrio alias Dendi berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B120 dan sambil merangkul anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti anak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak berjalan di belakangnya menuju ke tempat di mana saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan kendaraannya.
Selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon nomor polisi B120 dan sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lambantoran alias Sen dan anak duduk di bumper mobil Rubicon nomor polisi B120 dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mulai menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, sementara saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh anak yang berdiri di belakang mobil Rubicon. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng push up sebanyak 50 kali, tetapi anak korban Kristalino David Ozora hanya kuat 20 kali. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memberikan contoh push up kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi D120 dan selanjutnya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi D120 dan kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen memberikan contoh sikap tobat kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh anak. Selanjutnya setelah saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen mencontohkan sikap tobat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan disaksikan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran dan alias Sen dan oleh anak. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya. Bahwa tidak lama setelah itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen melihat ada satpam yang akan mendatangi lokasi mereka, sehingga saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen memberikan isyarat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sesaat sebelum saksi Abdul Rosid datang menggunakan motor, di mana kemudian anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh berdiri oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen dan anak, dan saat ditanya oleh saksi Abdul Rasid, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan kepada saksi Abdul Rasid akan bertemu ke rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan sambil menunjuk ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan. Menimbang bahwa setelah saksi Abdul Rasid pergi, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh kembali anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen dan anak. Bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mencolek anak agar anak melihat apa yang akan dilakukan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen bersiap untuk merekam perbuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Sen alias Dendi. Bahwa anak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Sen dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang saat itu berdiri di sebelah kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng telah berpikir secara tenang dan meneguhkan niat untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak. Bahwa kemudian dengan sekuat tenaga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menginjak kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan dan mengatakan, "Berani lo sama gue, anjing, berani nggak berani lo sama gue." Yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali ke arah kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mengakibatkan kondisi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng semakin tidak berdaya, sedangkan anak masih tetap melihat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan. Bahwa selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berjalan melangkahi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menuju sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng
dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang ke area kepala sebelah kiri, di mana saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan anak tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikit pun untuk menghentikannya atau berteriak minta tolong orang lain. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan enak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, free kick sini bos, free kick gini bos. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas atau free kick dalam permainan sepak bola. Lalu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berlari melakukan tendangan yang sangat keras ke arah kepala sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menggunakan kaki kanannya, seolah-olah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah bola. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan selebrasi seperti pemain bola dan dilanjutkan dengan perkataan bantai, makanya sama gua jangan lo tutupin anjing. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak di bibir muka bagian kanan berdarah-darah, napas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalan aspal, dan mengatakan berat rasanya nyikat cewek gue, yang disaksikan oleh anak dan direkam oleh saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen menggunakan handphone. Kemudian saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen menyerahkan handphone yang dipegangnya kepada anak dan selanjutnya menghampiri saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, sedangkan anak menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan sadis saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Bahwa saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen kemudian mendorong saksi Mario Dendi Satrio agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan udah. Namun dibalas dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, nggak takut gua anak orang mati, lapor anjing lapor. Bersama dengan itu terdengar suara teriakan hai dari saksi Natalia Puspitasari, yaitu ibu dari anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Setelah mendengar teriakan dan dari saksi Natalia Puspitasari, anak menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Yonatan Wegio Supranjono yang merupakan bapak korban, terbukti bahwa sampai saat ini anak korban masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, belum bisa berjalan, dan sampai saat ini anak korban belum bisa mengenali bapaknya, dan terhadap biaya perobatan anak korban di rumah sakit sudah sebesar 1,2 miliar, dan sampai saat ini tidak ada bantuan perobatan dari keluarga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan keluarga Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran alias Sen dan juga dari keluarga anak. Menimbang bahwa akibat tendangan dan pukulan dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada kepala anak korban menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami luka berat, yaitu penurunan kesadaran akibat cedera kepala berat, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa berdasarkan hasil CT scan diterangkan pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Tidak ditemukan pendarahan di otak, namun hal tersebut berbahaya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Tiga unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pemicu emosi dan dendam saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak disetujui oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Dan menurut hemat hakim, pengakuan anak tersebut tentang dipaksa itu tidaklah benar, karena kalau seorang anak dipaksa melakukan persetubuhan akan mengalami trauma, sedangkan anak tidak mengalami hal itu. Terbukti dari pengakuan anak di persidangan bahwa setelah bersetubuh dengan anak korban, anak juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 anak mengetahui bahwa saksi Mario Dendi Satrio masih mencari dan masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun anak malah memberikan jalan bagaimana caranya biar saksi Mario Dendi Satrio bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan kalau kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya.
dan dengan menyerahkan kartu pelajar tersebut akan menjadi sarana untuk saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dapat melampiaskan amarahnya. Nimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa di dalam mobil dalam perjalanan menemui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah mendengar obrolan anak dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen tentang kejadian persetubuhan, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun. Makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi jelas didengar oleh anak yang berada dalam satu mobil. Nimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak melakukan rangkaian perbuatan aktif dengan menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan keberadaannya untuk pura-pura mengantar kartu pelajar milik anak korban, meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk Sherlock agar anak beserta saksi Mario Dendi Satrio dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen dapat menemukan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, dan terbukti saat sampai di lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, anak melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan foto kartu pelajar dan mengatakan kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa anak sudah sampai di lokasi naik mobil Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan bersama dengan tantenya. Nimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi kap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang akan dihisapnya, dan terbukti juga bahwa sebelum saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tendangan keras ke kepala anak korban, anak dicolek bahunya oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi agar anak melihat tendangan yang akan dilakukannya, namun anak tidak ada usaha untuk melarang saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sampai beberapa kali tendangan keras dan pukulan keras ke kepala anak korban yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Dan juga terbukti anak dengan tenang menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas terbukti bekerjasama yang erat dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan ikut berperan untuk terlaksananya perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan rangkaian tindakan atau perbuatan anak tersebut mengakibatkan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat menjadi terlaksana atau menjadi sempurna, di mana hal inilah yang telah dengan sadar telah dilakukan oleh anak. Menimbang bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Menimbang oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama primer pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi bagi perbuatan anak, maka hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa selama persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan. Menimbang boleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, 1 unit handphone iPhone warna putih, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 unit handphone iPhone warna hitam, 1 unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua, 1 unit mobil Rubicon Wangre 36 FZIP LC DTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam nomor rangka 1 dan seterusnya, nomor mesin dan seterusnya, atas nama Ahmad Saifuddin, alamat Gang Jati, Mampang Perapatan, berikut kunci dan STNK, 1 plat nomor D 120 DEN, 1 buah kaos lengan pendek merek Uniqlo ukuran M, Made Indonesia, warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap 1 kantong di bagian depan, depan sebelah kiri milik saudara Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran, 1 flash disk berisi rekaman CCTV, 1 kaos lengan pendek berkerah berwarna biru,
1 buah celana panjang berwarna hitam, 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana pendek warna hitam, 1 buah celana dalam warna abu-abu, 1 lembar fotokopi akte kelahiran nomor 396 dan seterusnya atas nama Kristalino David Ozora, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 33 dan seterusnya atas nama kepala keluarga Yonatan Wigio Supranjono, 1 buah handphone merek Poco F3 warna silver beserta 2 SIM card merek Telkomsel dan Indosat, 1 buah jaket warna abu-abu gelap milik saudara Mario Dendi Satrio alias Dendi, 1 buah celana panjang warna coklat merek Uniqlo milik anak Agnes Gracia Haryanto, 1 buah baju tanpa lengan merek One Size warna hitam milik anak Agnes Gracia Haryanto, dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua pengundian Lemator alias Sen. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi diri anak. Keadaan beratkan bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat. Keadaan meringankan bahwa anak masih berusia 15 tahun masih bisa diarahkan untuk memperbaiki diri, bahwa anak menyesali perbuatannya, bahwa anak mempunyai orang tua yang menderita stroke dan kanker paru stadium 4. Menimbang oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 355 ayat 1, kalau pidana yang ke pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalin anak dikurang hasilnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, 1 unit handphone dan seterusnya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pangodian Lumantoran alias Sen. 6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 oleh Sri Wahyuni Batubara SMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sarifudin Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Nurdining Eshab dan didampingi oleh penasihat hukum anak. Itu ya putusannya ya. Terhadap putusan ini terhadap anak bisa banding, pikir-pikir atau 7 hari atau terima ya. Demikian juga dengan penuntut umum. Ya, sidang ditutup.
Ya, saudara, dari vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim AGH yang merupakan kekasih dari Mario Dandi ini divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus dugaan keterlibatan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga tersangka Shane Lucas. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Sidang Putusan AGH yakni Sri Wahyuni Batubara. Sebelumnya, AGH ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 4 tahun penjara. Kemudian AGH mengajukan pledoi dan dalam persidangan langsung dilanjutkan ke agenda replik dan juga duplik. Sidang terhadap AG, pacar Mario Dandi terkait kasus penganiayaan David Ozora ini juga telah dilakukan secara maraton setiap hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama kasus hukum berjalan ini, AGH yang masih berusia 15 tahun tersebut ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. AGH, kekasih Mario Dandi ini ikut terseret dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. AGH dikenakan kasus penganiayaan berat berencana pada mantan kekasihnya tersebut. Tindak kekerasan ini berawal dari saat AGH yang mengaku bercerita pada APA tentang perlakuan tak menyenangkan David Ozora saat mereka berpacaran. Dikabarkan bahwa sosok tersebutlah yang kemudian menuturkan apa yang diakui oleh AGH pada Mario Dandi. Mario Dandi melakukan tindak kekerasan terhadap David Ozora tersebut, yang mana sampai saat ini 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas belum menjalani persidangan, namun AGH selaku pelaku anak ini sudah terlebih dahulu menjalani persidangan dan hari ini resmi dijatuhi vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh Hakim Tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar putusan tadi yang disampaikan Hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini, dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga. Mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini. Terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Kamel, Baju udah tahu belum bapaknya itu belum tahu putusan ini atau gimana? Tadi udah disampaikan ya. Sudah. Tadi kita udah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dandi ini gitu. Mbak, tadi ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen.
Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap terpenuhi hukuman yang maksimal, tetapi kita segala hal yang menjadi kami dasar-dasar sehingga pasal ini mudah-mudahan ini menjadi dakwakan kepada keadilan lah untuk diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh utama sehingga kami melihat dengan putusan amar putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan. Kami menghargai keputusan dari 50 hari hakim tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini. Dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sampai hari ini dia sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Tapi untuk perkembangan ini kita bersyukur alhamdulillah karena sudah melompati sudah tadi kita sudah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dendi ini. Mbak, tadi ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan tadi akhirnya terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tetapi kita menerima ya, kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama yaitu Mario Dendi. Life quality-nya yang turun jauh ya, jadi mundur seperti anak-anak. Udah ya, terima kasih. Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Nah, eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Firsus/anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya
sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Kipus/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: satu, saksi Muhammad Ustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Sukramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Atsatrio alias Dandi, saksi Anastasia Pretia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetapi, eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Kipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Kipsus/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: satu, saksi Muhammad Ustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Sukramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Atsatrio alias Dandi, saksi Anastasia Pretia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetapi, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tidak ada keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan ahli Dr. Aisyah Anoki, saksi Dr. Herbert, dokter pada Rumah Sakit Maya pada Kuningan, ahli Saji Purwanto SH, MCPE, OSPC, AC, PHSI, ESK. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penasihat hukum anak mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi Nani, saksi Emilia Ingrid Parmianti, juga mengajukan ahli yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahnyani Zulfa SKMH.
Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 2 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3. Terdakwa kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora, yakni AGH, telah menjalani sidang vonis atas perbuatannya pada Senin hari ini. Dalam sidang vonis terhadap AGH ini, saudara kekasih Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana AGH sendiri memang hadir dalam sidang vonis hari ini. Namun sidang vonis tersebut tidak bisa dibuka untuk umum, untuk audio visualnya maksud saya, lantaran memang AGH yang masih di bawah umur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara terkait hasil vonis AGH, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News, ada Asri di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Asri, bisa disampaikan bagaimana hasil sidang vonis yang dijalani oleh AGH hari ini? Iya, sore saudara Nila. Jadi baru saja nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan AGH terdakwa anak divonis 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan penjara terkait dengan kasus penganiayaan berencana dengan korban David Ozora. Dan vonis tersebut tadi dibacakan oleh hakim tunggal yang bertugas pada perkara ini, yaitu Hakim Sri Wahyu Batubara. Dan dalam vonisnya tadi hakim meyakini bahwa anak AGH bersalah dengan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan dengan Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan hakim pun menyimpulkan bahwa AGH terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer oleh jaksa penuntut umum. Dan selain penjara, tadi AGH juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait vonis tadi, Nila. Oke, AGH sendiri ini kan masih di bawah umur yang memang sidang vonis yang terbuka begitu, namun AGH sendiri tidak bisa ditampilkan pada publik. Hadirnya AGH ini sendiri tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti apa, Asri? Benar. Tadi awalnya Nila, AGH sempat dihadirkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dia datang sekira pukul 12:35 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada menit-menit terakhir menuju persidangan, dari penasihat hukum AGH meminta kepada hakim agar AGH tidak dihadirkan dalam ruang sidang anak. Dan pada akhirnya hakim pun mengabulkan permintaan penasihat hukum AGH tersebut. Jadi tadi AGH tidak dihadirkan di ruang persidangan, namun perwakilan dari keluarganya, yaitu tantenya AGH, ada di ruang persidangan. Begitu ya. Baik, tadi vonis yang dijatuhkan adalah 3 tahun 6 bulan penjara. Ini hal apa saja, Asri, yang memberatkan dan juga meringankan pelaku anak AGH ini? Ya, baik Nila, tadi dalam melayangkan vonisnya, Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara mempertimbangkan ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dari vonis 3,5 tahun itu ialah korban, yaitu David Ozora, saat ini masih berada di Rumah Sakit Mayapada untuk menjalani perawatan akibat kerusakan otak berat dari penganiayaan itu. Dan untuk hal yang meringankan pertimbangannya ada 3 total tribuners dan Nila. Yang pertama, anak AGH ini masih berusia belia, yaitu 15 tahun, kemudian sehingga dia diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa mendatang. Dan dalam persidangan, AGH juga menyesali perbuatannya, sehingga itu juga dimasukkan ke dalam pertimbangan yang meringankan bagi hakim. Dan yang ketiga, pertimbangan meringankannya adalah AGH merupakan anak yang memiliki orang tua dengan penyakit stroke dan kanker paru-paru stadium 4. Jadi ada total 3 yang meringankan dan 1 yang memberatkan bagi AGH, Nila. Oke, kemudian Asri, ini AGH setelah dijatuhi vonis oleh hakim, apakah kemudian akan melakukan langkah hukum lanjutan? Baik Nila, baru saja dari
penasihat hukum AGH yaitu Mang Ato Toding Alo menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum lanjutan yaitu dengan mengajukan banding karena pihaknya masih mengharap bahwa AGH dapat dibebaskan dari jerat pidana. Namun dari pihak jaksa penuntut umum sampai saat ini belum menyatakan apakah akan melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak sama sekali, Nela. Iya, oke. Terakhir, Asri, ini AGH sebagai pelaku anak yang memang masih di bawah umur, yang juga masih mendapatkan perlindungan begitu ya. Setelah saat ini dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan, terkait penahanan dari AGH sendiri seperti apa? Baik, Nela, kalau soal penahanannya, tadi dapat informasi dari penasihat hukum AGH sendiri bahwa setelah persidangan AGH langsung dibawa ke LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan penahanan itu juga tertuang di dalam amar putusan dari hakim yang mana dalam amar putusannya berbunyi menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di LPKA. Jadi AGH akan ditahan di LPKA, Nila. Oke, artinya memang kebutuhannya sebagai anak masih tetap dipenuhi begitu ya, lantaran memang masih berusia di bawah umur. Asri, terima kasih banyak atas informasi Anda terkait vonis yang dijalani oleh AGH hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, akan kami tampilkan wawancara. Ini adalah konferensi pers seusai vonis yang dijalani oleh AGH kekasih Mario Dandi yang saat ini telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Selama proses persidangan berlangsung, sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwa Asri, terima kasih banyak. Sempurna dari unsur penganiayaan berat, berencana, turut serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi, dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh hakim tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari hakim tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini, dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga. Mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya. Sudah tadi kita sudah sampaikan gitu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dandi. Bu, ada gugatan ganti rugi kah untuk AG? Ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini
tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tapi kita menerima ya. Kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama, yaitu Mario Dendi. Tapi sebenarnya sudah makin membaik, David di mana juga bertidur gitu, sudah mulai membaik atau gimana? Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Namun respon eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Tipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. 2, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Tipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. 3, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: 1, saksi Muhammad Ustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Supramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Asatrio alias Dandi, saksi Anastasia Petia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetapi, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tidak ada keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan ahli Dr. Aisyah Anoki, saksi Dr. Herbert, dokter pada Rumah Sakit Maya pada Kuningan, ahli Saji Purwanto SH, MCPE, OSPTC, AC, PHSI, ESK. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penasihat hukum anak mengajukan saksi meringankan, yaitu saksi Nani, saksi Emilia Ingrid Parmianti, juga mengajukan ahli yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahniani Zulfa SMH. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana subsidiar perbuatan anak
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana, atau ketiga perbuatan anak adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primer, yaitu perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1 unsur barang siapa, 2 unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, 3 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut: unsur barang siapa, menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, di mana identitas anak telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan oleh anak, sehingga hakim berpendapat tidak terdapat adanya error impersonal pada diri anak. Menimbang bahwa selama proses persidangan anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak ada satupun alasan ditemukan dalam diri anak yang dapat diadakan untuk menghapuskan kesalahan anak baik alasan pemaaf atau alasan pembenar. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud barang siapa di sini adalah anak, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi anak. 2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut jurisprudensi yang diartikan penganiayaannya itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sudah diatur dalam pasal 90 KUH pidana, yaitu 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menimbang berhemat hakim bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah ada perbuatan-perbuatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh si pelaku dalam tempo waktu yang cukup, telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara sebelum terjadinya penganiayaan berat tersebut terjadi. Kemudian ketika terdapat penyertaan terhadap penganiayaan berat berencana, hanya dapat terjadi jika si peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak sempat berpacaran dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023. Kemudian anak berpacaran dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada tanggal 11 Januari 2023. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 anak pergi bersama anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ke kontrakan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan persetubuhan bahwa menurut keterangan saksi Mario pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi diminta datang ke Bar De Alfa daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh saksi Anastasia Preti Amanda, yaitu mantan pacar saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, untuk memberitahukan informasi tentang anak. Saksi Anastasia Preti Amanda memberitahu bahwa tanggal 17 Januari 2023 Amanda mengetahui anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa mendengar informasi dari saksi Anastasia Preti Amanda, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjadi emosi, dan karena sudah mengetahui anak adalah mantan pacar dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, langsung menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon, namun persetubuhan itu tidak diakui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kembali saksi Mario menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng via chat WA dengan menanyakan ini gimana Wareng. Dia dapat info dari saudara Anastasia Preti Amanda, terbukti ternyata itu Elo.
namun chat WA tersebut tidak dibalas. Menimbang kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menelpon anak untuk mengklarifikasi informasi pria persetubuhan itu, namun tidak dijawab oleh anak bahwa anak mengirimkan chat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang menyatakan anak merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023. Di mana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu. Bahwa saat pembicaraan itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menggunakan handphone milik anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan menanyakan, "Waring, lo di mana? Sini dong ngopi, ceritain gimana kejadiannya. Gue cuma tunggu itikat baik lo." Dan dijawab malas oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Bahwa sejak saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Waring menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Menimbang luasnya fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa anak mengetahui bahwa semenjak saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berusaha mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring namun tidak ketemu, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pergi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B120 dan untuk diantar pulang ke rumahnya di daerah Cegeraya, Bintaro. Dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial anak di klinik kecantikan Oriskin yang berlokasi di Lotemat Bintaro. Dalam perjalanan menuju klinik kecantikan Oriskin di Lotemat Bintaro, anak yang secara jelas sudah mengetahui kalau saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Waring, mengatakan kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Waring masih ada padanya dan kartu pelajarnya masih ada pada anak korban Kristalino David Ozora alias Waring, namun kartu pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya. Bahwa mendengar perkataan itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada anak untuk pada hari itu juga mengembalikan kartu pelajarnya dengan mengatakan, "Ya udah, mau dibalikin kapan? Hari ini saja sekalian, aku mau ketemu di mana." Kemudian anak mengatakan, "Ya sudah, coba aku chat ya." Ya kemudian anak chat anak korban Kristalino David Ozora alias Waring untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar, di mana ajakan itu disetujui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Bahwa mendengar hal itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Waring di rumah anak untuk diantarkan ke Lotemat Bintaro. Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga berencana mengajak beberapa orang temannya yang guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan cara menelpon saksi Daren Thomas Kristianus Haitapi dan saudara Aril Abi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan. Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Waring tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan mengajak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian membantu Ruan alias Sen dengan perkataan, "Sen, kayaknya gue mau mukul orang deh, lu gue jemput temani gue." Di mana atas gejakan itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian membantu alias Sen menjawab, "Ya sudah, dan pukul berapa gue serlok karena motornya mogok." Bahwa sampainya di Lotemat Bintaro, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meninggalkan anak di klinik kecantikan Oriskin untuk menjemput saksi Sen Lukas Rotua Pangondian membantu alias Sen bahwa sekitar pukul 17.50 WIB di depan Alfamart Swadharma, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bertemu dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen, dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengatakan, "Gue emosi, cek gue dicabuli, lu temenin gue, tak tahu gue mau ngapain." Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjemput anak di Lotemat Bintaro, di mana kemudian mereka menunggu gosen kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Waring sampai di lobi Lotemat Bintaro. Bahwa kartu pelajar tersebut diterima oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, dan setelah mendapatkan kartu pelajar itu kemudian anak meminta kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Waring untuk mengirimkan lokasinya atau Sherlock. Menimbang bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Waring tidak menuntut pengakuan dari anak, kemudian membagikan lokasinya kepada anak. Setelah mendapatkan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen, dan anak bergas mencari lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring yang ternyata berada di rumah anak saksi Renjiro Amadeus
Arici Krisnatan yang beralamat di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menimbang bahwa di perjalanan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen bertanya kepada anak, emang lu benar dilecehin? Lalu anak menjawab, iya benar. Selanjutnya saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen melanjutkan dan bertanya kepada anak, dilecehinnya kayak mana, dan dijawab oleh anak, Hepinsek. Pada saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga mendengar apa yang anak katakan. Saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen melanjutkan kembali bertanya kepada anak, lu dipaksanya kayak gimana? Kemudian anak menjawab, tangan gue ditarik-tarik sambil memohon kepada gue, please. Menimbang barusan kata-kata di sidang terbukti bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan, makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun, makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Dan sekitar pukul 18.28 saksi Mario Dendi alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak sampai di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun untuk menghindari kecurigaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan mobil Rubicon nomor polisi B120 dan lewat 20 meter dari titik Sherlock yang dikirimkan oleh anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Bahwa sesaat setelah sampai saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen bertanya kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar gue ngapain dan mau gue ikut pukulin juga enggak? Dan dijawab oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar lu videoin aja. Lalu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen bilang, ya sudah, mana HP lo? Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjawab, nih HP gue nih. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng yang dibawa anak agar anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng mau bertemu dengan anak. Kemudian anak melakukan pengelabuan saat menghubungi anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai di depan di lokasi bersama dengan tantenya untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Bahwa anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh anak dan untuk kembali mengelabui anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, anak menjawab menggunakan kendaraan Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan. Setelah anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan anak dan memberitahukan keadaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen serta anak berjalan menuju ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Anak kemudian mengirimkan foto kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng kepada anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan kartu pelajar tersebut. Nimbang boleh karena anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng belum juga muncul, akhirnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengirim voice note menggunakan handphone milik anak memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan dengan mengatakan, ini Dendi, ini gua, di bawah hargailah waktu kami dari jauh-jauh sudah muter, tolonglah untuk memastikan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng ada di rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen mengintip ke dalam garasi rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan untuk mencari melihat keberadaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Namun karena anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng belum juga keluar, kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak menunggu dan duduk di depan teras rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Menimbang bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19 WIB, anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan menemui saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak. Pada saat itu anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan mengatakan, lu kalau mau ribut jangan di dalam, ini rumah gue kalau mau ribut di depan aja. Kemudian saksi Mario Dendi alias Satrio alias Dendi berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B120 dan sambil merangkul anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti anak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoron alias Sen dan anak berjalan di belakangnya menuju ke tempat di mana saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan kendaraannya.
Selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon nomor polisi B120 dan sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lambantoran alias Sen dan anak duduk di bumper mobil Rubicon nomor polisi B120 dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mulai menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, sementara saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh anak yang berdiri di belakang mobil Rubicon. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng push up sebanyak 50 kali, tetapi anak korban Kristalino David Ozora hanya kuat 20 kali. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memberikan contoh push up kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi D120 dan selanjutnya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi D120 dan kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen memberikan contoh sikap tobat kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh anak. Selanjutnya setelah saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen mencontohkan sikap tobat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan disaksikan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan alias Sen dan oleh anak. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya. Bahwa tidak lama setelah itu, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen melihat ada satpam yang akan mendatangi lokasi mereka, sehingga saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen memberikan isyarat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sesaat sebelum saksi Abdul Rosid datang menggunakan motor, di mana kemudian anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh berdiri oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen dan anak, dan saat ditanya oleh saksi Abdul Rasid, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan kepada saksi Abdul Rasid akan bertemu ke rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan sambil menunjuk ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan. Menimbang bahwa setelah saksi Abdul Rasid pergi, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh kembali anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen dan anak. Bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mencolek anak agar anak melihat apa yang akan dilakukan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen bersiap untuk merekam perbuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Sen alias Dendi. Bahwa anak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang saat itu berdiri di sebelah kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng telah berpikir secara tenang dan meneguhkan niat untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak. Bahwa kemudian dengan sekuat tenaga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menginjak kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan dan mengatakan, "Berani lo sama gue, anjing, berani nggak berani lo sama gue." Yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali ke arah kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mengakibatkan kondisi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng semakin tidak berdaya, sedangkan anak masih tetap melihat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan. Bahwa selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berjalan melangkahi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menuju sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng
dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang ke area kepala sebelah kiri, di mana saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan anak tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikit pun untuk menghentikannya atau berteriak minta tolong orang lain. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan enak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, free kick sini bos, free kick gini bos. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas atau free kick dalam permainan sepak bola. Lalu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berlari melakukan tendangan yang sangat keras ke arah kepala sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menggunakan kaki kanannya, seolah-olah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah bola. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan selebrasi seperti pemain bola dan dilanjutkan dengan perkataan bantai, makanya sama gua jangan lo tutupin anjing. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak di bibir muka bagian kanan berdarah-darah, napas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalan aspal, dan mengatakan berat rasanya nyikat cewek gue, yang disaksikan oleh anak dan direkam oleh saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen menggunakan handphone. Kemudian saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen menyerahkan handphone yang dipegangnya kepada anak dan selanjutnya menghampiri saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, sedangkan anak menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan sadis saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Bahwa saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alesen kemudian mendorong saksi Mario Dendi Satrio agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan udah. Namun dibalas dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, nggak takut gua anak orang mati, lapor anjing lapor. Bersama dengan itu terdengar suara teriakan hai dari saksi Natalia Puspitasari, yaitu ibu dari anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Setelah mendengar teriakan dan dari saksi Natalia Puspitasari, anak menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Yonatan Wegio Supranjono yang merupakan bapak korban, terbukti bahwa sampai saat ini anak korban masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, belum bisa berjalan, dan sampai saat ini anak korban belum bisa mengenali bapaknya, dan terhadap biaya perobatan anak korban di rumah sakit sudah sebesar 1,2 miliar, dan sampai saat ini tidak ada bantuan perobatan dari keluarga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan keluarga Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran alias Sen dan juga dari keluarga anak. Menimbang bahwa akibat tendangan dan pukulan dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada kepala anak korban menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami luka berat, yaitu penurunan kesadaran akibat cedera kepala berat, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa berdasarkan hasil CT scan diterangkan pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Tidak ditemukan pendarahan di otak, namun hal tersebut berbahaya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Tiga unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pemicu emosi dan dendam saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak disetujui oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Dan menurut hemat hakim, pengakuan anak tersebut tentang dipaksa itu tidaklah benar, karena kalau seorang anak dipaksa melakukan persetubuhan akan mengalami trauma, sedangkan anak tidak mengalami hal itu. Terbukti dari pengakuan anak di persidangan bahwa setelah bersetubuh dengan anak korban, anak juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 anak mengetahui bahwa saksi Mario Dendi Satrio masih mencari dan masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun anak malah memberikan jalan bagaimana caranya biar saksi Mario Dendi Satrio bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan kalau kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya.
dan dengan menyerahkan kartu pelajar tersebut akan menjadi sarana untuk saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dapat melampiaskan amarahnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa di dalam mobil dalam perjalanan menemui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah mendengar obrolan anak dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen tentang kejadian persetubuhan, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun. Makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi jelas didengar oleh anak yang berada dalam satu mobil. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak melakukan rangkaian perbuatan aktif dengan menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan keberadaannya untuk pura-pura mengantar kartu pelajar milik anak korban, meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk Sherlock agar anak beserta saksi Mario Dendi Satrio dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen dapat menemukan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, dan terbukti saat sampai di lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, anak melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan foto kartu pelajar dan mengatakan kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa anak sudah sampai di lokasi naik mobil Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan bersama dengan tantenya. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi kap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang akan dihisapnya, dan terbukti juga bahwa sebelum saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tendangan keras ke kepala anak korban, anak dicolek bahunya oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi agar anak melihat tendangan yang akan dilakukannya, namun anak tidak ada usaha untuk melarang saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sampai beberapa kali tendangan keras dan pukulan keras ke kepala anak korban yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Dan juga terbukti anak dengan tenang menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa anak telah ada kerjasama yang erat dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan ikut berperan untuk terlaksananya perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, dan rangkaian tindakan atau perbuatan anak tersebut mengakibatkan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat menjadi terlaksana atau menjadi sempurna, di mana hal inilah yang telah dengan sadar telah dilakukan oleh anak. Menimbang bahwa bersama dalam pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Menimbang oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama primer pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi bagi perbuatan anak, maka hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa selama persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, 1 unit handphone iPhone warna putih, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 unit handphone iPhone warna hitam, 1 unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua, 1 unit mobil Rubicon Wangre 36 FZ LC DTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam nomor rangka 1 dan seterusnya, nomor mesin dan seterusnya, atas nama Ahmad Saifuddin, alamat Gang Jati, Mampang Perapatan, berikut kunci dan STNK, 1 plat nomor D 120 DEN, 1 buah kaos lengan pendek merek Uniqlo ukuran M, Make Indonesia, warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap 1 kantong di bagian depan, depan sebelah kiri milik saudara Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran, 1 flash disk berisi rekaman CCTV, 1 kaos lengan pendek berkerah berwarna biru,
1 buah celana panjang berwarna hitam, 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana pendek warna hitam, 1 buah celana dalam warna abu-abu, 1 lembar fotokopi akte kelahiran nomor 396 dan seterusnya atas nama Kristalino David Ozora, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 33 dan seterusnya atas nama kepala keluarga Yonatan Wigio Supranjono, 1 buah handphone merek Poco F3 warna silver beserta 2 SIM card merek Telkomsel dan Indosat, 1 buah jaket warna abu-abu gelap milik saudara Mario Dendi Satrio alias Dendi, 1 buah celana panjang warna coklat merek Uniqlo milik anak Agnes Gracia Haryanto, 1 buah baju tanpa lengan merek Onesie warna hitam milik anak Agnes Gracia Haryanto, dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua pengundian Lomator alias Sen. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi diri anak. Keadaan beratkan bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat. Keadaan meringankan bahwa anak masih berusia 15 tahun masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri, bahwa anak menyesali perbuatannya, bahwa anak mempunyai orang tua yang menderita stroke dan kanker paru stadium 4. Menimbang oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 355 ayat 1, kalau pidana yang pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurang hasilnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, 1 unit handphone dan seterusnya, dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pangodian Lumantoran alias Sen. 6. Bebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 oleh Sri Wahyuni Batubara SMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Saripudin Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Nurdiningsih Eshab dan didampingi oleh penasihat hukum anak. Itu ya putusannya ya. Terhadap putusan ini terhadap anak bisa banding, pikir-pikir atau 7 hari atau terima ya. Demikian juga dengan penuntut umum. Ya, sidang ditutup.
Ya, saudara, dari vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim AGH yang merupakan kekasih dari Mario Dandi ini divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus dugaan keterlibatan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga tersangka Shane Lucas. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Sidang Putusan AGH yakni Sri Wahyuni Batubara. Sebelumnya, AGH ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 4 tahun penjara. Kemudian AGH mengajukan pledoi dan dalam persidangan langsung dilanjutkan ke agenda replik dan juga duplik. Sidang terhadap AG, pacar Mario Dandi terkait kasus penganiayaan David Ozora ini juga telah dilakukan secara maraton setiap hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama kasus hukum berjalan ini, AGH yang masih berusia 15 tahun tersebut ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. AGH, kekasih Mario Dandi ini ikut terseret dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. AGH dikenakan kasus penganiayaan berat berencana pada mantan kekasihnya tersebut. Tindak kekerasan ini berawal dari saat AGH yang mengaku bercerita pada APA tentang perlakuan tak menyenangkan David Ozora saat mereka berpacaran. Dikabarkan bahwa sosok tersebutlah yang kemudian menuturkan apa yang diakui oleh AGH pada Mario Dandi. Mario Dandi melakukan tindak kekerasan terhadap David Ozora tersebut, yang mana sampai saat ini 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas belum menjalani persidangan. Namun AGH selaku pelaku anak ini sudah terlebih dahulu menjalani persidangan dan hari ini resmi dijatuhi vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh Hakim Tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar putusan tadi yang disampaikan Hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini. Dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga. Mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini. Terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Kamel, Pak Ju udah tahu belum Pak Fajrul itu belum tahu putusan ini atau gimana? Tadi udah disampaikan ya. Sudah. Tadi kita udah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dandi ini. Gitu. Mbak, tadi ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen.
Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap terpenuhi hukuman yang maksimal, tetapi kita segala hal yang menjadi kami menerima dan kami menghargai, sehingga pasal ini mudah-mudahan ini menjadi dakwakan kepada keadilan lah untuk diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh utama sehingga kami melihat dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari 50 hari di tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini. Dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sampai hari ini dia sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Tapi untuk perkembangan ini kita bersyukur alhamdulillah karena sudah melompati sudah tadi kita sudah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dendi ini. Mbak, tadi ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan tadi akhirnya terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tetapi kita menerima ya, kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama yaitu Mario Dendi. Life quality-nya yang turun jauh ya, jadi mundur seperti anak-anak. Udah ya, terima kasih. Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Nah, eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Firsus/anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya
sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: satu, saksi Muhammad Rustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Supramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Krisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Atsatrio alias Dandi, saksi Anastasia Pretia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetati, eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: satu, saksi Muhammad Rustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Supramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Krisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Atsatrio alias Dandi, saksi Anastasia Pretia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetati, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tidak ada keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan ahli Dr. 1 Dr. Aisyah Anoki, 1 Dr. Herbert dokter pada Rumah Sakit Maya pada Kuningan, ahli Saji Purwanto SH, MCPE, OSPC, AC, PHSI, Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penasihat hukum anak mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi Nani, saksi Emilia Ingrid Parmianti, juga mengajukan ahli yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahniani Zulfa SKMH.
menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3. Terdakwa kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora, yakni AGH, telah menjalani sidang vonis atas perbuatannya pada Senin hari ini. Dalam sidang vonis terhadap AGH ini, saudara kekasih Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana AGH sendiri memang hadir dalam sidang vonis hari ini. Namun sidang vonis tersebut tidak bisa dibuka untuk umum, untuk audio visualnya maksud saya, lantaran memang AGH yang masih di bawah umur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara terkait hasil vonis AGH, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News, ada Asri di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Asri, bisa disampaikan bagaimana hasil sidang vonis yang dijalani oleh AGH hari ini? Iya, sore saudara Nila. Jadi baru saja nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan AGH terdakwa anak divonis 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan penjara terkait dengan kasus penganiayaan berencana dengan korban David Ozora. Dan vonis tersebut tadi dibacakan oleh hakim tunggal yang bertugas pada perkara ini, yaitu Hakim Sri Wahyu Batubara. Dan dalam vonisnya tadi hakim meyakini bahwa anak AGH bersalah dengan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan dengan Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan hakim pun menyimpulkan bahwa AGH terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer oleh jaksa penuntut umum. Dan selain penjara, tadi AGH juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait vonis tadi, Nila. Oke, AGH sendiri ini kan masih di bawah umur yang memang sidang vonis yang terbuka begitu, namun AGH sendiri tidak bisa ditampilkan pada publik. Hadirnya AGH ini sendiri tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti apa, Asri? Benar. Tadi awalnya Nila, AGH sempat dihadirkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dia datang sekira pukul 12:35 waktu Indonesia bagian Barat. Namun ada menit-menit terakhir menuju persidangan, dari penasihat hukum AGH meminta kepada hakim agar AGH tidak dihadirkan dalam ruang sidang anak. Dan pada akhirnya hakim pun mengabulkan permintaan penasihat hukum AGH tersebut. Jadi tadi AGH tidak dihadirkan di ruang persidangan, namun perwakilan dari keluarganya, yaitu tantenya AGH, ada di ruang persidangan. Begitu, Nila. Baik, tadi vonis yang dijatuhkan adalah 3 tahun 6 bulan penjara. Ini hal apa saja, Asri, yang memberatkan dan juga meringankan pelaku anak AGH ini? Ya, baik Nila. Tadi dalam melayangkan vonisnya, Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara mempertimbangkan ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dari vonis 3,5 tahun itu ialah korban, yaitu David Ozora, saat ini masih berada di Rumah Sakit Mayapada untuk menjalani perawatan akibat kerusakan otak berat dari penganiayaan itu. Dan untuk hal yang meringankan pertimbangannya ada 3 total tribuners dan Nila. Yang pertama, anak AGH ini masih berusia belia, yaitu 15 tahun, kemudian sehingga dia diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa mendatang. Dan dalam persidangan, AGH juga menyesali perbuatannya, sehingga itu juga dimasukkan ke dalam pertimbangan yang meringankan bagi hakim. Dan yang ketiga, pertimbangan meringankannya adalah AGH merupakan anak yang memiliki orang tua dengan penyakit stroke dan kanker paru-paru stadium 4. Jadi ada total 3 yang meringankan dan 1 yang memberatkan bagi AGH, Nila. Oke, kemudian Asri, ini AGH setelah dijatuhi vonis oleh hakim, apakah kemudian akan melakukan langkah hukum lanjutan? Baik Nila, baru saja dari
penasihat hukum AGH yaitu Mangato Toding Alo menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum lanjutan yaitu dengan mengajukan banding. Karena pihaknya masih mengharap bahwa AGH dapat dibebaskan dari jerat pidana. Namun dari pihak jaksa penuntut umum sampai saat ini belum menyatakan apakah akan melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak sama sekali, Nela. Iya, oke. Terakhir, Asri, ini AGH sebagai pelaku anak yang memang masih di bawah umur, yang juga masih mendapatkan perlindungan begitu ya. Setelah saat ini dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan, terkait penahanan dari AGH sendiri seperti apa? Baik, Nela, kalau soal penahanannya, tadi dapat informasi dari penasihat hukum AGH sendiri bahwa setelah persidangan AGH langsung dibawa ke LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan penahanan itu juga tertuang di dalam amar putusan dari hakim yang mana dalam amar putusannya berbunyi menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di LPKA. Jadi AGH akan ditahan di LPKA, Nila. Oke, artinya memang kebutuhannya sebagai anak masih tetap dipenuhi begitu ya, lantaran memang masih berusia di bawah umur. Asri, terima kasih banyak atas informasi Anda terkait vonis yang dijalani oleh AGH hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, akan kami tampilkan wawancara. Ini adalah konferensi pers seusai vonis yang dijalani oleh AGH kekasih Mario Dandi yang saat ini telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Selama proses persidangan berlangsung, sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada Oke. dan Kak Asri, terima kasih banyak. sempurna dari unsur penganiayaan berat, berencana, turut serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi, dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runut disampaikan oleh hakim tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari hakim tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini, dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga. Mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya. Sudah tadi kita sudah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dendi. Bu, ada gugatan ganti rugi kah untuk AG? Ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini
tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tapi kita menerima ya. Kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama, yaitu Mario Dendi. Tapi sebenarnya sudah makin membaik David di kemarin juga tidur gitu, sudah mulai membaik atau gimana? Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Namun Eksepsi atas keberatan dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Tipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut: mengadili: 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Tipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: 1. Saksi Muhammad Ustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Supranjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandeus Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Asatrio alias Dandi, saksi Anastasia Petia Amanda, saksi Daren Thomas Cristiano Sahetapi, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tidak ada keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan ahli Dr. 1. Dr. Aisyah Anoki, saksi Dr. Herbert dokter pada Rumah Sakit Maya pada Kuningan, ahli Saji Purwanto SH, MCPE, OSPTC, AC, CHSI, ESK. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penasihat hukum anak mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi Nani, saksi Emilia Na Ingrid Parmianti, juga mengajukan ahli yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahnyani Zulfa SMH. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana sesudah perbuatan anak
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUH pidana yaitu pasal 56 kedua KUH pidana, atau ketiga perbuatan anak adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C yaitu pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primer yaitu perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1 unsur barang siapa, 2 unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, 3 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut: unsur barang siapa, menimbang bahwa ini maksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak adalah subjek pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, di mana identitas anak telah diperiksa secara sesama dan dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan oleh anak, sehingga hakim berpendapat tidak terdapat adanya error impersonal pada diri anak. Menimbang bahwa selama proses persidangan anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak ada satupun alasan ditemukan dalam diri anak yang dapat diadakan untuk menghapuskan kesalahan anak baik alasan pemaaf atau alasan pembenar. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud barang siapa di sini adalah anak, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi anak. 2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut jurisprudensi yang diartikan penganiayaannya itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sudah diatur dalam pasal 90 KUH pidana yaitu 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menimbang berhemat hakim bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah ada perbuatan-perbuatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh si pelaku dalam tempo waktu yang cukup, telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara sebelum terjadinya penganiayaan berat tersebut terjadi. Kemudian ketika terdapat penyertaan terhadap penganiayaan berat berencana, hanya dapat terjadi jika si peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak sempat berpacaran dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023. Kemudian anak berpacaran dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada tanggal 11 Januari 2023. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 anak pergi bersama anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ke kontrakan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan persetubuhan bahwa menurut keterangan saksi Mario pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi diminta datang ke Bar De Alfa daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh saksi Anastasia Preti Amanda, yaitu mantan pacar saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, untuk memberitahukan informasi tentang anak. Saksi Anastasia Preti Amanda memberitahu bahwa tanggal 17 Januari 2023 Amanda mengetahui anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa mendengar informasi dari saksi Anastasia Preti Amanda, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjadi emosi, dan karena sudah mengetahui anak adalah mantan pacar dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, langsung menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon, namun persetubuhan itu tidak diakui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kembali saksi Mario menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng via chat WA dengan menanyakan ini di mana Wareng. Dia dapat info dari saudara Anastasia Preti Amanda, terbukti ternyata itu Elo.
namun chat WA tersebut tidak dibalas. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menelpon anak untuk mengklarifikasi informasi pria persetubuhan itu, namun tidak dijawab oleh anak bahwa anak mengirimkan chat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang menyatakan anak merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023. Di mana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu. Bahwa saat pembicaraan itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menggunakan handphone milik anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan menanyakan, "Waring, lo di mana? Sini dong ngopi, ceritain gimana kejadiannya. Gue cuma tunggu itikat baik lo." Dan dijawab malas oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Bahwa sejak saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Waring menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Menimbang luasnya fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa anak mengetahui bahwa semenjak saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berusaha mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring namun tidak ketemu, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pergi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam nomor polisi D120 dan untuk diantar pulang ke rumahnya di daerah Cegeraya, Bintaro. Dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial anak di klinik kecantikan Oriskin yang berlokasi di Lotemat, Bintaro. Dalam perjalanan menuju klinik kecantikan Oriskin di Lotemat, Bintaro, anak yang secara jelas sudah mengetahui kalau saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Waring, mengatakan kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Waring masih ada padanya dan kartu pelajarnya masih ada pada anak korban Kristalino David Ozora alias Waring, namun kartu pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya. Bahwa mendengar perkataan itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada anak untuk pada hari itu juga mengembalikan kartu pelajarnya dengan mengatakan, "Ya udah, mau dibalikin kapan? Hari ini saja sekalian, aku mau ketemu di mana." Kemudian anak mengatakan, "Ya sudah, coba aku chat ya." Ya kemudian anak chat anak korban Kristalino David Ozora alias Waring untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar, di mana ajakan itu disetujui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Bahwa mendengar hal itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Waring di rumah anak untuk diantarkan ke Lotemat, Bintaro. Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga berencana mengajak beberapa orang temannya yang guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan cara menelpon saksi Darren Thomas Kristianus Haitapi dan saudara Aril Abi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan. Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Waring tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan mengajak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Membantoruan alias Sen dengan perkataan, "Sen, kayaknya gue mau mukul orang deh, lu gue jemput temani gue." Di mana atas kejakan itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Membantoruan alias Sen menjawab, "Ya sudah, dan pukul berapa gue serlok karena motornya mogok." Dan sampainya di Lotemat, Bintaro, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meninggalkan anak di klinik kecantikan Oriskin untuk menjemput saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Membantoruan alias Sen bahwa sekitar pukul 17.50 WIB di depan Alfamart Swadharma, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bertemu dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Membantoruan alias Sen, dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengatakan, "Gue emosi, cek gue dicabuli, lu temenin gue, tak tahu gue mau ngapain." Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjemput anak di Lotemat, Bintaro, di mana kemudian mereka menunggu gosen kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Waring sampai di lobi Lotemat, Bintaro. Bahwa kartu pelajar tersebut diterima oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Membantoruan alias Sen, dan setelah mendapatkan kartu pelajar itu kemudian anak meminta kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Waring untuk mengirimkan lokasinya atau Sherlock. Menimbang bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Waring tidak menuntut pengakuan dari anak, kemudian membagikan lokasinya kepada anak. Setelah mendapatkan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Membantoruan alias Sen, dan anak bergas mencari lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring yang ternyata berada di rumah anak saksi Renjiro Amadeus
Arici Krisnatan yang beralamat di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menimbang bahwa di perjalanan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen bertanya kepada anak, emang lu benar dilecehin? Lalu anak menjawab, iya benar. Selanjutnya saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen melanjutkan dan bertanya kepada anak, dilecehinnya kayak mana, dan dijawab oleh anak, having sex. Pada saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga mendengar apa yang anak katakan. Saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen melanjutkan kembali bertanya kepada anak, lu dipasangnya kayak gimana? Kemudian anak menjawab, tangan gue ditarik-tarik sambil memohon kepada gue, please. Menimbang barusan kata-kata di sidang terbukti bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan, makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun, makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Dan sekitar pukul 18.28 saksi Mario Dendi alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen dan anak sampai di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun untuk menghindari kecurigaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan mobil Rubicon nomor polisi B120 dan lewat 20 meter dari titik Sherlock yang dikirimkan oleh anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Bahwa sesaat setelah sampai saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen bertanya kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar gue ngapain dan mau gue ikut pukulin juga enggak? Dan dijawab oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, ntar lu videoin aja. Lalu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen bilang, ya sudah, mana HP lu? Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjawab, nih HP gue nih. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng yang dibawa anak agar anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng mau bertemu dengan anak. Kemudian anak melakukan pengelabuan saat menghubungi anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai di depan di lokasi bersama dengan tantenya untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Bahwa anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh anak dan untuk kembali mengelabui anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, anak menjawab menggunakan kendaraan Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan. Setelah anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan anak dan memberitahukan keadaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen serta anak berjalan menuju ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Anak kemudian mengirimkan foto kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng kepada anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan kartu pelajar tersebut. Nimbang boleh karena anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng belum juga muncul, akhirnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengirim voice note menggunakan handphone milik anak memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan dengan mengatakan, ini Dendi, ini gua, di bawah hargailah waktu kami dari jauh-jauh sudah muter, tolonglah untuk memastikan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng ada di rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen mengintip ke dalam garasi rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan untuk mencari melihat keberadaan anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Namun karena anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng belum juga keluar, kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen dan anak menunggu dan duduk di depan teras rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Menimbang bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19 WIB, anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng keluar dari dalam gerasi bersama anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan menemui saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen dan anak. Pada saat itu anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan mengatakan, lu kalau mau ribut jangan di dalam, ini rumah gue kalau mau ribut di depan aja. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B120 dan sambil merangkul anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti anak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lembantoron alias Sen dan anak berjalan di belakangnya menuju ke tempat di mana saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan kendaraannya.
Selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon nomor polisi B120 dan sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lambantoran alias Sen dan anak duduk di bumper mobil Rubicon nomor polisi B120 dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mulai menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, sementara saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantauran memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh anak yang berdiri di belakang mobil Rubicon. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng push up sebanyak 50 kali, tetapi anak korban Kristalino David Ozora hanya kuat 20 kali. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memberikan contoh push up kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi B120 dan selanjutnya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan oleh Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi B120 dan kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen memberikan contoh sikap tobat kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh anak. Selanjutnya setelah saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen mencontohkan sikap tobat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan disaksikan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan dan alias Sen dan oleh anak. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya. Bahwa tidak lama setelah itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen melihat ada satpam yang akan mendatangi lokasi mereka, sehingga saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen memberikan isyarat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sesaat sebelum saksi Abdul Rosid datang menggunakan motor, di mana kemudian anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh berdiri oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen dan anak, dan saat ditanya oleh saksi Abdul Rasid, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan kepada saksi Abdul Rasid akan bertemu ke rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan sambil menunjuk ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan. Menimbang bahwa setelah saksi Abdul Rasid pergi, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh kembali anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen dan anak. Bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mencolek anak agar anak melihat apa yang akan dilakukan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen bersiap untuk merekam perbuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Sen alias Dendi. Bahwa anak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantaruan alias Sen dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang saat itu berdiri di sebelah kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng telah berpikir secara tenang dan meneguhkan niat untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak. Bahwa kemudian dengan sekuat tenaga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menginjak kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan dan mengatakan, "Berani lo sama gue, anjing, berani nggak berani lo sama gue." Yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali ke arah kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mengakibatkan kondisi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng semakin tidak berdaya, sedangkan anak masih tetap melihat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan. Bahwa selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berjalan melangkahi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menuju sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng
dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang ke area kepala sebelah kiri, di mana saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan anak tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikit pun untuk menghentikannya atau berteriak minta tolong orang lain. Ya, kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan enak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, free kick sini bos, free kick gini bos. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas atau free kick dalam permainan sepak bola. Lalu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berlari melakukan tendangan yang sangat keras ke arah kepala sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah bola. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan selebrasi seperti pemain bola dan dilanjutkan dengan perkataan bantai, makanya sama gua jangan lo tutupin anjing. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak di bibir muka bagian kanan berdarah-darah, napas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalan aspal, dan mengatakan berat rasanya nyikat cewek gue, yang disaksikan oleh anak dan direkam oleh saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen menggunakan handphone. Kemudian saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen menyerahkan handphone yang dipegangnya kepada anak dan selanjutnya menghampiri saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, sedangkan anak menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan sadis saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Bahwa saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran Alisen kemudian mendorong saksi Mario Dendi Satrio agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan udah. Namun dibalas dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, nggak takut gua anak orang mati, lapor anjing lapor. Bersama dengan itu terdengar suara teriakan hai dari saksi Natalia Puspitasari, yaitu ibu dari anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Setelah mendengar teriakan dan dari saksi Natalia Puspitasari, anak menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Yonatan Wegio Supranjono yang merupakan bapak korban, terbukti bahwa sampai saat ini anak korban masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, belum bisa berjalan, dan sampai saat ini anak korban belum bisa mengenali bapaknya, dan terhadap biaya perobatan anak korban di rumah sakit sudah sebesar 1,2 miliar, dan sampai saat ini tidak ada bantuan perobatan dari keluarga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan keluarga Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran alias Sen dan juga dari keluarga anak. Menimbang bahwa akibat tendangan dan pukulan dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada kepala anak korban menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami luka berat, yaitu penurunan kesadaran akibat cedera kepala berat, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa berdasarkan hasil CT scan diterangkan pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Tidak ditemukan pendarahan di otak, namun hal tersebut berbahaya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Tiga unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pemicu emosi dan dendam saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak disetujui oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Dan menurut hemat hakim, pengakuan anak tersebut tentang dipaksa itu tidaklah benar, karena kalau seorang anak dipaksa melakukan persetubuhan akan mengalami trauma, sedangkan anak tidak mengalami hal itu. Terbukti dari pengakuan anak di persidangan bahwa setelah bersetubuh dengan anak korban, anak juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 anak mengetahui bahwa saksi Mario Dendi Satrio masih mencari dan masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun anak malah memberikan jalan bagaimana caranya biar saksi Mario Dendi Satrio bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan kalau kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya.
dan dengan menyerahkan kartu pelajar tersebut akan menjadi sarana untuk saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dapat melampiaskan amarahnya. Nimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa di dalam mobil dalam perjalanan menemui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah mendengar obrolan anak dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen tentang kejadian persetubuhan, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun. Makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi jelas didengar oleh anak yang berada dalam satu mobil. Nimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak melakukan rangkaian perbuatan aktif dengan menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan keberadaannya untuk pura-pura mengantar kartu pelajar milik anak korban, meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk Sherlock agar anak beserta saksi Mario Dendi Satrio dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen dapat menemukan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, dan terbukti saat sampai di lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, anak melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan foto kartu pelajar dan mengatakan kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa anak sudah sampai di lokasi naik mobil Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 dan bersama dengan tantenya. Nimbang barusan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi kap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang akan dihisapnya, dan terbukti juga bahwa sebelum saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tendangan keras ke kepala anak korban, anak dicolek bahunya oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi agar anak melihat tendangan yang akan dilakukannya, namun anak tidak ada usaha untuk melarang saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sampai beberapa kali tendangan keras dan pukulan keras ke kepala anak korban yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Dan juga terbukti anak dengan tenang menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa anak telah ada kerjasama yang erat dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan ikut berperan untuk terlaksananya perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, dan rangkaian tindakan atau perbuatan anak tersebut mengakibatkan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat menjadi terlaksana atau menjadi sempurna, di mana hal inilah yang telah dengan sadar telah dilakukan oleh anak. Menimbang barusan dan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Menimbang oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama primer pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi bagi perbuatan anak, maka hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa selama persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang boleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, 1 unit handphone iPhone warna putih, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 unit handphone iPhone warna hitam, 1 unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua, 1 unit mobil Rubicon Wangre 36 FZIP LC DTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam nomor rangka 1 dan seterusnya, nomor mesin dan seterusnya, atas nama Ahmad Saifuddin, alamat Gang Jati, Mampang Perapatan, berikut kunci dan STNK, 1 plat nomor D 120 DEN, 1 buah kaos lengan pendek merek Uniqlo ukuran M, made Indonesia, warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap 1 kantong di bagian depan, depan sebelah kiri milik saudara Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran, 1 flash disk berisi rekaman CCTV, 1 kaos lengan pendek berkerah berwarna biru,
1 buah celana panjang berwarna hitam, 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana pendek warna hitam, 1 buah celana dalam warna abu-abu, 1 lembar fotokopi akte kelahiran nomor 396 dan seterusnya atas nama Kristalino David Ozora, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 33 dan seterusnya atas nama kepala keluarga Yonatan Wigio Supranjono, 1 buah handphone merek Poco F3 warna silver beserta 2 SIM card merek Telkomsel dan Indosat, 1 buah jaket warna abu-abu gelap milik saudara Mario Dendi Satrio alias Dendi, 1 buah celana panjang warna coklat merek Uniqlo milik anak Agnes Gracia Haryanto, 1 buah baju tanpa lengan merek Onesie warna hitam milik anak Agnes Gracia Haryanto, dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua pengundian Lomator alias Sen. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi diri anak. Keadaan beratkan bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat. Keadaan meringankan bahwa anak masih berusia 15 tahun masih bisa diarahkan untuk memperbaiki diri, bahwa anak menyesali perbuatannya, bahwa anak mempunyai orang tua yang menderita stroke dan kanker paru stadium 4. Menimbang oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 355 ayat 1, kalau pidana yang pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalin anak dikurang hasilnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, 1 unit handphone dan seterusnya. Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pangodian Lumantaran alias Sen. 6. Bebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 oleh Sri Wahyuni Batubara SMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sarifudin Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Nurdining SH dan didampingi oleh penasihat hukum anak. Ya, putusannya ya. Terhadap putusan ini, terhadap anak bisa banding, pikir-pikir atau 7 hari atau terima ya. Demikian juga dengan penuntut umum. Ya, sidang ditutup.
Ya, saudara, dari vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim AGH yang merupakan kekasih dari Mario Dandi ini divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus dugaan keterlibatan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga tersangka Shane Lucas. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Sidang Putusan AGH yakni Sri Wahyuni Batubara. Sebelumnya, AGH ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 4 tahun penjara. Kemudian AGH mengajukan pledoi dan dalam persidangan langsung dilanjutkan ke agenda replik dan juga duplik. Sidang terhadap AG, pacar Mario Dandi terkait kasus penganiayaan David Ozora ini juga telah dilakukan secara maraton setiap hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama kasus hukum berjalan ini, AGH yang masih berusia 15 tahun tersebut ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. AGH, kekasih Mario Dandi ini ikut terseret dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. AGH dikenakan kasus penganiayaan berat berencana pada mantan kekasihnya tersebut. Tindak kekerasan ini berawal dari saat AGH yang mengaku bercerita pada APA tentang perlakuan tak menyenangkan David Ozora saat mereka berpacaran. Dikabarkan bahwa sosok tersebutlah yang kemudian menuturkan apa yang diakui oleh AGH pada Mario Dandi. Mario Dandi melakukan tindak kekerasan terhadap David Ozora tersebut, yang mana sampai saat ini 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas belum menjalani persidangan. Namun AGH selaku pelaku anak ini sudah terlebih dahulu menjalani persidangan dan hari ini resmi dijatuhi vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh Hakim Tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar putusan tadi yang disampaikan Hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini. Dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini. Terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Kamel, Pak Ju udah tahu belum Pak Vegetasi itu belum tahu putusan ini atau gimana? Tadi udah disampaikan ya. Sudah. Tadi kita udah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dandi ini gitu. Mbak, tadi ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya, kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna